I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nidya Lestari, kelas BKI 3A, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Manfaat Puasa. Namun, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan kita, serta tak lupa pula kita panjatkan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-temanku sekalian, tentunya kita tahu bahwa puasa merupakan suatu kewajiban bagi kita yang telah ada sejak zaman Nabi. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa bukan hanya agar kita melatih kesabaran, tetapi juga agar kita tahu bagaimana rasanya lapar dan haus, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak makan sampai berhari-hari dan sering merasa kelaparan. Kewajiban puasa ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari surat ini kita mengetahui bahwa puasa itu wajib bagi kita dan orang sebelum kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata selain wajib, puasa juga mempunyai banyak manfaat bagi kita. Adapun manfaat puasa bagi kita yaitu yang pertama, puasa dapat menurunkan berat badan. Saat kita berpuasa, otomatis kita akan menjaga pola makan. Tentu dengan makan yang teratur, kita akan mengalami penurunan berat badan. Kadar lemak turun karena tidak memasukkan makanan, maka badan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Yang kedua, kalau kadar lemaknya turun, maka otomatis komposisi tubuh kita menjadi lebih baik karena ototnya tetap terjaga. Yang ketiga, yaitu otomatis metabolisme gula kita akan lebih bagus karena kita tidak tergantung dengan gula pada saat kita berpuasa. Yang keempat, performa aktivitas kita akan lebih optimal dengan menggunakan ketan body. Yang kelima, fungsi imunitas kita akan meningkat, kita akan lebih awet muda. Yang keenam, saat kita berpuasa akan meningkatkan fungsi otak. Kita bisa memberi kesempatan kepada tubuh kita untuk mengembalikan kecerdasan tubuh. Yang ketujuh, puasa dapat menjaga kesehatan mental kita. Yang selanjutnya, puasa bisa mengurangi stres. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa mengolah perasaan dan pikiran kita menjadi lebih tenang. Yang selanjutnya, menstimulasi empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menahan rasa lapar dan haus. Nah, saat kita menahan rasa lapar dan haus, seperti itu yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki apapun. Nah, dengan demikian membuat kita ingin berbagi dengan sesama. Yang selanjutnya, menjauhkan diri dari kebiasaan negatif. Dengan cara kita menahan diri untuk makan dan keinginan kita untuk marah atau mengeluarkan perasaan emosi negatif,
penundaan tersebut dapat mengontrol diri kita. Kemudian yang terakhir, dapat meningkatkan suasana hati dan merasa lebih tenang dan damai. Saat berpuasa, kita merasakan akan tiba waktu akhir bulan Ramadan. Nah, saat itulah kita saling memaafkan, maka di situ kita akan merasa lebih tenang. Inilah kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa, karena manfaatnya itu luar biasa banget loh teman-teman. Amalan yang paling istimewa ketika kita rutin berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa yang sunnah, maka kita akan merasakan manfaat yang menjadikan kita orang yang sabar dan bisa menahan diri dari hal-hal negatif. Yuk teman-teman, kita berpuasa. Sangat penting untuk kita. Kalau kita ingin sesuatu tapi belum mendapatkannya, dianjurkan untuk berpuasa, karena akan melatih kita dalam berusaha dan sabar dalam menghadapi suatu hal. Salah satu ibadah yang hanya untuk Allah adalah puasa. Puasa juga bisa melatih kita untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Ketika kita ingin menghilangkan kebiasaan buruk, rajinlah berpuasa. Nah, tata cara puasanya, kita coba puasa Senin dulu. Kemudian sudah terbiasa hari Senin, kita puasa hari Kamis. Kemudian sudah terbiasa puasa Senin Kamis, dilanjutkan dengan puasa ayam mubit. Sudah terbiasa dengan semuanya, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, yaitu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Nah, kalau sudah puasa Daud, yang puasa Senin Kamis itu ikutkan ke puasa Daud, karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya lagi, kalau sudah terbiasa puasa Senin Kamis, terus pindah ke puasa Daud. Begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.